Sebelum saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber, saya ke Pak Edi dulu. Pak Edi, tadi katanya ada yang mau dikonfirmasi, silakan Pak Edi. Iya, tadi yang di video-video tadi tuh yang libur katanya jadi sehari, itu enggak gitu. Udah diluruskan sama Kemnaker saya kira ya, bahwa itu pilihan. Ya selama ini juga begitu, bukan kenapa sih jadi ribut gitu ya, bahwa kalau 6 hari kerja berarti liburnya 1 hari seminggu, ya jam kerja per harinya ya lebih pendek kan gitu. Kalau libur bisa aja libur 2 hari, kemudian jam kerjanya jadi lebih panjang per harinya, itu kan minimal 1 hari seminggu. Kamu libur 3 hari seminggu kalau memang kesepakatan pengusaha buruh juga boleh juga. Jadi ya bacanya itu yang benar gitu minimal gitu. Dan saya pikir juga ya kritik buat TV One juga ya jangan kesannya kan kemudian TV One ikut mengamplifikasi bahwa liburnya itu memang cuma satu hari seminggu, enggak gitu ya. Baik. Jadi udah diluruskan oleh Kemnaker. Baik. Saya akan minta closing statement, silakan Pak Adi terlebih dahulu. Iya, saya tertarik dengan apa tadi yang disampaikan oleh Bu Irma. Satu tentang PHK. Jadi kami pun pengusaha tidak mudah untuk mem-PHK para pekerja buruh, sangat jauh gitu ya. Termasuk alasannya efisien Bu itu sangat panjang karena kami memang sejujurnya tidak lepas daripada pekerja buruh. Yang kedua, upah. Seyogianya sebetulnya pekerja buruh itu seharusnya juga memperjuangkan upah di atas upah minimum. Bukan hanya upah minimum saja, yaitu struktur dan skala upah. Begitu juga yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa loh bahwa 97% ekonomi itu diputar melalui UKM. Namun di mana proteksi upah terhadap UKM itu? Nah itu seharusnya juga upah di bawah upah minimum juga diperjuangkan juga. Untuk UKM itu yang notabene 60 juta lebih berjuang di UKM itu saya kira juga harus kita perjuangkan bersama. Kawira. Ya, mulai dari Undang-Undang Dasar 45, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya tidak boleh ada satu orang warga negara pun yang tidak mendapatkan pekerjaan secara tidak layak. Yang kedua, Perpu seharusnya dikeluarkan itu Perpu pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Atau pilihannya Perpu untuk kembali lagi kepada Undang-Undang Tenaga Kerja sebelumnya. Yang ketiga, saya sangat-sangat berharap tolonglah semua regulasi itu dibuat secara bermutu gitu ya. Jangan sampai ada lagi celah untuk ya silakan aja JR lagi. Jangan ada statement-statement para pejabat negara itu meminta kita rakyat untuk JR lagi. Emang ini kita nggak ada duitnya. Kita kan nggak punya uang. Kalau pemerintah enak aja orang ada duit dari pajak rakyat. Nah kita ini patungan kemarin JR kita di Mahkamah Konstitusi itu patungan uang dari pekerja buruh. Artinya buatlah sebuah regulasi yang tidak ada celah. Kalau enggak meminimalisir untuk tidak ada lagi JR atau juga apapun namanya itu. Terima kasih. Ideal mungkin, Kak Irma. Ya, artinya memang pemerintah dan parlemen bertanggung jawab untuk membuat undang-undang regulasi yang memang nggak bersayap-sayap. Ya, regulasi yang betul-betul dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, tapi juga dinikmati secara baik oleh rakyatnya, kan seperti itu. Nah inilah yang memang harus dikonsolidasikan, harus dikomunikasikan. Kan pembuat undang-undang ini adalah pemerintah dan parlemen. Nah teman-teman seperti Bapak dan Mira ini harus bisa menjadi kontrol sistem yang efektif juga terhadap pemerintah dan parlemen. Nah inilah yang akan kita coba lakukan. Dan mudah-mudahan nanti kalau Perpu ini sudah sampai ke DPR, insya Allah kami dari Komisi 9 juga sudah siap-siap untuk menginventarisir apa-apa saja yang memang menjadi keluhan dari kawan-kawan buruh. Kemudian kita akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Tetapi saya ingin menyampaikan satu hal, sebelum sampai ke DPR, tolong kawan-kawan tahan diri dulu gitu ya. Jangan negative thinking dulu, jangan ribut-ribut dulu, nanti ributnya. Kalau DPR tidak memfungsikan diri sebagai wakil rakyat, silakan demo, kan seperti itu. Terakhir Pak Edi silakan singkat saja. Ya, satu terakhir ya, jadi kesannya kan kalau kita ikuti diskusi di sini kan kesannya Perpu atau Undang-Undang Cipta Kerja isinya cuma klaster tenaga kerjaan aja, padahal nggak gitu ya. Di dalamnya ada UMKM, klaster UMKM ya, dukungan terhadap UMKM itu luar biasa dari hulu sampai hilir. Jadi kalau kita lihat secara lengkap gitu ya, saya pikir Perpu yang sekarang ini ya Perpu Ciptaker dan sebelumnya UCK itu pada akhirnya ya memang untuk kesejahteraan rakyat gitu ya, terlepas dari kita hormati perbedaan pendapatnya. Jadi intinya
isinya nggak cuma yang tadi kita diskusikan, isinya banyak. Dukungan terhadap UMKM dan sebagainya. Itu aja sih. Terima kasih Pak Edi Priyono, Deputi 3 Kantor Staf Presiden, kemudian Ibu Irma Chaniago, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Pak Adi Mahfud Muhaji, dan juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Kak Mira Sumirat. Ini adalah catatan khususnya untuk klaster ketenagakerjaan, salah satu klaster yang ada dalam Perpu Ciptaker yang kemarin di tanggal 30 Desember 2022 disahkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan saja ini jadi rekomendasi nanti DPR setelah reses tentunya, agar pertimbangan-pertimbangan tersebut nantinya apabila disahkan jadi undang-undang benar-benar bisa menjadi undang-undang yang stabil dan ideal, yang bisa memuaskan pengusaha, rakyat, dan mensejahterakan kita semua. Saya Brigita Manuhara pamit, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Oh